dari kelompok 1 program studi S1 Farmasi. Di sini kita akan menjelaskan tentang anemia sel sabit. Apa sih anemia sel sabit? Yaitu mutasi genetik merupakan salah satu penyebab penyakit keturunan. Salah satunya adalah anemia sel sabit, yaitu penyakit yang mengubah bentuk sel darah merah menjadi sehingga mengganggu pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh. Dalam video ini, kita akan membahas tentang konsep dasar mutasi genetik, pengertian anemia sel sabit, gen yang mengalami mutasi, jenis mutasi, mekanisme penyakit, gejala, diagnosis, terapi, serta peran tenaga farmasi dalam penata laksanaannya. Selamat menyaksikan! Mutasi genetik adalah perubahan permanen pada urutan nukleotida DNA. Perubahan ini dapat diwariskan dari orang tua kepada anak atau terjadi secara spontan akibat kesalahan replikasi DNA maupun paparan faktor lingkungan seperti radiasi, sinar ultraviolet, dan bahan kimia tertentu. Mutasi tidak selalu menyebabkan penyakit. Beberapa mutasi tidak memberikan dampak, namun ada juga mutasi yang mengubah struktur protein sehingga fungsi protein terganggu. Jika protein tersebut memiliki peran penting dalam tubuh, maka dapat muncul berbagai penyakit genetik. Berdasarkan bentuknya, mutasi dibedakan menjadi mutasi titik, delesi, insersi, duplikasi, dan fragmentasi. Pada anemia sel sabit, mutasi yang terjadi adalah mutasi titik tipe missense, yaitu perubahan satu basa DNA yang mengakibatkan perubahan satu jenis asam amino pada protein. Nah, kita masuk ke poin inti. Anemia sel sabit merupakan penyakit darah yang diturunkan secara autopresesif. Artinya, seseorang akan menderita penyakit ini apabila menerima gen yang bermutasi dari kedua orang tuanya. Pada kondisi normal, sel darah merah berbentuk bulat seperti cakram dan lentur sehingga mudah dilewati pembuluh darah yang sangat kecil. Sel darah merah normal memiliki umur sekitar 120 hari. Namun pada penderita anemia sel sabit, sel darah merah berubah menjadi berbentuk bulat sabit, menjadi kaku, mudah pecah, dan hanya bertahan sekitar 10-20 hari. Akibatnya tubuh mengalami anemia kronis serta gangguan aliran darah. Ketika penderita berada dalam kondisi kadar oksigen rendah, misalnya saat berolahraga berat, mengalami infeksi, atau dehidrasi, molekul HBS akan saling menempel membentuk serat panjang. Serat-serat tersebut menyebabkan sel darah merah kehilangan bentuk normalnya dan berubah menjadi menyerupai bulan sabit. Sel darah merah yang berbentuk sabit bersifat kaku sehingga sulit melewati pembuluh darah kecil. Akibatnya terjadi penyumbatan pembuluh darah atau vaso-occlusive crisis. Penyumbatan ini menyebabkan jaringan kekurangan oksigen sehingga timbul nyeri hebat dan kerusakan organ. Selain itu, sel darah merah berbentuk sabit juga mudah pecah sehingga jumlah sel darah merah menurun dan terjadilah anemia hemolytic kronis. Komplikasi yang dapat muncul meliputi stroke, kerusakan ginjal, gangguan paru-paru, pembesaran limpa, serta gangguan pertumbuhan pada anak. Gejala anemia sel sabit dapat berbeda pada setiap pasien. Gejala yang sering ditemukan meliputi mudah lelah, kulit pucat, sesak napas, nyeri tulang dan sendi, pembekakan tangan dan kaki, infeksi berulang, gangguan pertumbuhan, gangguan penglihatan, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan limpa. Gejala biasanya muncul mulai sejak bayi berusia sekitar 6 bulan ketika hemoglobin janin mulai digantikan oleh hemoglobin dewasa. Diagnosis dilakukan melalui beberapa pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan darah lengkap atau complete blood count untuk melihat kadar hemoglobin. Selanjutnya dilakukan hapusan darah tepi untuk mengamati bentuk sel darah merah. Pemeriksaan yang paling spesifik adalah elektroforensis hemoglobin atau HPLC untuk mengetahui adanya hemoglobin S,
Diagnosa juga dipastikan melalui pemeriksaan genetik yang mendeteksi mutasi pada gen HBB. Terapi adalah mengurangi gejala, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Terapi meliputi hidroksiurea untuk meningkatkan kadar hemoglobin janin sehingga pembentukan sel sabit berkurang, analgesik untuk mengatasi nyeri, suplementasi asam folat untuk membantu pembentukan sel darah merah, antibiotik pada pasien yang mengalami infeksi, transfusi darah bila diperlukan, transplantasi sel punca, hematopoietik sebagai terapi kuratif pada pasien tertentu. Saat ini juga telah berkembang terapi gen yang bertujuan memperbaiki kelainan pada gen HBB sehingga menjadi harapan baru bagi penderita anemia sel sabit. Tenaga farmasi memiliki peran penting dalam pengelolaan anemia sel sabit. Apoteker bertanggung jawab memberikan edukasi mengenai penggunaan obat yang benar, memantau efek samping hidroksiurea, memastikan kebutuhan pasien terhadap terapi, memberikan konseling mengenai gaya hidup sehat, menjaga hidrasi tubuh, serta mencegah interaksi obat. Kolaborasi antara dokter, apoteker, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya sangat diperlukan agar terapi berjalan optimal dan kualitas hidup pasien meningkat. Sebagai kesimpulan, anemia sel sabit merupakan penyakit genetik akibat mutasi mesis pada gen HBB yang menyebabkan perubahan hemoglobin normal menjadi hemoglobin S. Perubahan ini mengakibatkan sel darah merah berbentuk sel sabit, mudah rusak, menyumbat pembuluh darah, sehingga menimbulkan anemia serta berbagai komplikasi. Diagnosis dini, terapi yang tepat, dan peran tenaga farmasi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Dadah!